Halo semua, jumpa lagi dengan Ibu Kris. Masih dengan bab 3 kesebangunan dan kekongruenan ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya, bahwa video kali ini adalah lanjutan dari part 3 kesebangunan pada segitiga. Dan di video kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan kita dengan menghitung panjang sisi pada segitiga sebangun dengan garis tinggi ke sisi miring. Seperti biasa akan Ibu beritahukan terlebih dahulu tujuan dari menonton video ini ya. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa menghitung panjang sisi pada segitiga sebangun dengan garis tinggi ke sisi miring. So, siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Menghitung panjang sisi segitiga sebangun dengan garis tinggi ke sisi miring. Perhatikan gambar berikut. Diketahui segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Ingat kembali bahwa pada segitiga siku-siku ada yang namanya sisi miring dan sisi siku-siku ya. Pada gambar ini, sisi miringnya adalah sisi AC dan sisi siku-sikunya adalah sisi AB dan BC. Nah, berikutnya, ada sebuah garis tinggi yang ditarik dari sudut B ke sisi miring AC, yaitu garis BD. Jadi di sini BD adalah garis tingginya ya. Apa sih garis tinggi itu? Garis tinggi adalah garis yang ditarik tegak lurus dari salah satu sudut dalam segitiga ke sisi di hadapan sudut tersebut. Jadi garis tinggi BD tegak lurus terhadap sisi miring AC. Sehingga sudut D besarnya adalah 90 derajat ya. Ya, jadi BD tegak lurus dengan AC. Nah, akibat dari keberadaan garis tinggi ini membuat segitiga ABC terbagi menjadi 3 buah segitiga siku-siku. Perhatikan ya. Ya, ini yang pertama, segitiga siku-siku ABC itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu segitiga siku-siku ABD, siku-sikunya di D. Dan segitiga yang kecil yaitu segitiga BCD, siku-sikunya di sudut D. Ketiga segitiga ini saling sebangun. Jadi segitiga ABC sebangun dengan segitiga ABD, sebangun pula dengan segitiga BCD. Oke, sekarang kita akan masuk pada pokok materi ini. Akan Ibu tunjukkan hubungan yang terbentuk sebagai akibat dari kesebangunan ketiga segitiga ini. Yang pertama, kita lihat hubungan antara segitiga ABD dan segitiga BCD. Perhatikan bahwa kedua segitiga ini saling sebangun ya. Akibat dari dua segitiga saling sebangun, maka sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama dan sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama ya. Nah, di sini Ibu mau kalian fokusnya ada di sisi-sisi yang bersesuaian karena kita akan fokus di menghitung panjang sisi pada segitiga sebangun. Oke, kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian. Ya, yang pertama sisi AB bersesuaian dengan sisi BC. Oke, perhatikan ini posisi segitiga BCD-nya Bu Guru posisikan sama ya supaya gampang kita melihat sisi-sisi yang bersesuaian. Di sini AB bersesuaian dengan BC, jadi AB per BC. Maka perbandingannya akan sama dengan sisi bersesuaian lainnya, yaitu di sini BD dan CD, jadi BD per CD dan AD per BD. Oke, berikutnya fokus kita ada pada sisi yang berulang ya. Coba perhatikan di sini, sisi yang berulang adalah sisi BD ya. Maka untuk AB per BC kita abaikan saja atau kita hapus. Dan berikutnya kita lakukan perkalian silang. Jadi di sini BD dikali BD dan CD dikali AD ya. Perhatikan. Ya, BD dikali BD sama dengan BD kuadrat ya atau BD pangkat 2. Sama dengan AD dikali dengan CD. Oke, ini adalah hubungan yang kita dapatkan dari kedua segitiga ini. Berikutnya, kita lihat lagi pasangan segitiga yang lain. Oke, jadi di sini Ibu pasangkan segitiga ABC dengan segitiga ABD. Kedua segitiga ini juga saling sebangun ya. Maka akibatnya sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama.
Ya, AB bersesuaian dengan AD, jadi AB per AD. Perbandingannya akan sama dengan BC per BD. Begitu juga dengan AC per AB. Oke, kita lihat sama-sama. Di sini yang berulang adalah sisi AB ya. Jadi BC per BD kita abaikan atau kita hapus saja. Lalu kita lakukan perkalian silang. AB dikali AB dan AD dikali AC. AB dikali AB adalah AB pangkat 2 sama dengan AD dikali AC. Oke, ini adalah hubungan yang kedua yang kita dapatkan dari kedua segitiga sebangun ini. Dan yang terakhir, kita pasangkan segitiga ABC dengan segitiga BCD. Kedua segitiga ini saling sebangun ya, maka sisi yang bersesuaian perbandingannya akan sama. Lihat. Ya, AB per BD sama dengan AC per BC sama dengan BC per CD. Sekali lagi kita lihat sisi yang berulang di sini adalah ya sisi BC, sehingga AB per BD kita abaikan atau kita hapus. Dan selanjutnya kita lakukan perkalian silang. BC dikali BC, AC dikali CD. Ya, hasilnya adalah BC kuadrat sama dengan AC dikali CD atau CD dikali AC. Nah, rumus-rumus inilah yang akan kamu gunakan untuk menghitung panjang sisi segitiga sebangun dengan garis tinggi ke sisi miring. Rumusnya banyak juga ya. Nah, ada cara mudah untuk menghafal rumus-rumus ini. Jadi yang kalian hafalkan bukanlah huruf-hurufnya, melainkan arah garisnya. Perhatikan gambar. Ya, ini segitiga kita ya, segitiga ABC. Siku-siku di B dan garis tingginya adalah BD. Ibu akan menggunakan gambar ini untuk menjelaskan rumus yang pertama kita dapatkan. Perhatikan di sini BD adalah garis tingginya ya. Dengan kata lain, untuk menghitung garis tinggi maka caranya adalah ya kita gunakan B sebagai titik pangkal. Artinya kita start mulai dari titik B. Perhatikan arah ruas garisnya. BD kuadrat sama dengan DA atau AD dikalikan dengan DC atau CD. Ya, ini ya rumusnya. Oke, jadi sekali lagi yang diperhatikan adalah arah ruas garisnya. Oke, sekarang perhatikan rumus yang kedua. Di sini AB adalah sisi siku-siku ya. Lihat gambarnya. Ya, untuk menghitung panjang sisi AB, titik pangkalnya tetap di B ya. Jadi kita start mulai dari B. Oke, perhatikan. BA atau AB kuadrat sama dengan AD dikali AC. Bu Guru ulang, perhatikan arah ruas garisnya. AB kuadrat sama dengan AD dikali AC. Ya, ini rumusnya ya. Dan kita lihat lagi rumus yang ketiga yaitu BC kuadrat. Di sini BC adalah sisi siku-siku ya. Oke, perhatikan arah ruas garisnya ya. BC kuadrat sama dengan CD dikali CA atau AC ya. Ya, ini dia rumusnya. Jadi seperti itu ya cara menghafal rumus-rumusnya. Cukup dengan menghafalkan arah ruas garisnya saja sehingga ketika pada soal titik-titik sudutnya diubah atau posisi segitiganya diubah, kalian tidak akan kebingungan menggunakan rumus yang mana untuk menyelesaikan soal yang diberikan karena kalian sudah menghafal sesuai dengan arah ruas garisnya. Nah, supaya lebih jelas kita lihat penggunaan rumus-rumus ini di dalam contoh soal berikut ya. Contoh, perhatikan gambar berikut. Ya, ini adalah segitiga PQR, siku-sikunya di R, kemudian RS ini adalah garis tingginya ya. Nah, ini yang tadi Ibu maksud. Jadi posisi segitiganya diubah, kemudian titik sudutnya pun bukan ABC dan D ya, tapi di sini PQRS. Oke, kita lanjutkan. Jika panjang PS 16 cm dan panjang SQ 9 cm, tentukan A. Panjang RS di sini adalah garis tinggi, sambil diingat-ingat ya cara menghitungnya. Kemudian panjang RQ
dan panjang RP. RQ dan RP di sini adalah sisi siku-sikunya. Yang kedua, tentukan luas segitiga PQR. Ya, kita jawab. Yang pertama, kita akan menyelesaikan pertanyaan A. Kita mulai dengan menghitung panjang RS-nya terlebih dahulu. RS-nya di sini adalah garis tinggi, maka caranya adalah kita cukup mengingat arah ruas garisnya. RS kuadrat sama dengan SP dikali SQ. Ya, kita masukkan angka-angkanya. RS kuadrat sama dengan SP diketahui 16 cm dan SQ-nya 9 ya, jadi 16 kali 9. Ya, 16 dikali 9 sama dengan 144. Jadi untuk menghitung panjang RS, maka yang di ruas kanan kita akarkan. Oke, pangkatnya hilang, tetapi yang di ruas kanan berubah menjadi akar kuadrat dari 144. Akar kuadrat dari 144 adalah 12 cm. Ingat ya, karena 12 kali 12 kan 144 atau 12 kuadrat sama dengan 144. Ya, itu yang pertama. Jadi kita sudah dapatkan panjang RS-nya adalah 12 cm. Berikutnya, kita akan menghitung panjang RQ. RQ kuadrat sama dengan QS dikali QP. Ya, ini dia. Berikutnya tinggal kita masukkan angka-angkanya ya. Perhatikan di sini panjang QS-nya adalah 9 cm. Jadi 9 dikalikan dengan panjang QP-nya adalah 25. Loh, kok 25 Bu Guru? Panjang QP adalah QS ditambah SP. QP-nya 9, SP-nya 16. 9 ditambah 16, 25 ya. Oke, berikutnya kita hitung hasil kalinya. RQ kuadrat sama dengan 9 dikali 25 adalah 225. Kemudian berikutnya kita akarkan ya. Maka RQ sama dengan akar dari 225 dan hasil dari akar 225 adalah 15. Jadi panjang RQ adalah 15 cm. Oke, pertanyaan yang terakhir dari poin A ini adalah menghitung panjang RP. Perhatikan arah ruas garisnya, di sini RP, maka RP kuadrat sama dengan PS dikalikan dengan PQ. Oke. Diketahui panjang PS-nya 16 dan panjang PQ adalah 25. 25 didapat dari 16 ditambah 9. Kita hitung hasil kalinya. RP kuadrat sama dengan, ya hasil kalinya adalah 400 ya. Lalu kita cari akar kuadrat dari 400. Maka kita dapatkan akar 400 adalah 20. Sehingga panjang sisi RP adalah 20 cm. Oke, seperti itu ya cara menentukan panjang sisi segitiga sebangun dengan garis tinggi ke sisi miring. Bisa dimengerti ya anak-anak? Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, yaitu tentukan luas segitiga PQR. Ingat kembali rumus dari luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi ya. Ya, di sini pada segitiga PQR alasnya adalah sisi PQ, sedangkan tingginya adalah sisi RS. Jadi setengah kali PQ kali RS. Kita lanjutkan. Panjang PQ adalah 25 ya, didapat dari 16 ditambah 9. Panjang RS-nya adalah 12 cm. Jadi setengah kali alasnya 25 kali tingginya 12. Kita hitung hasilnya ya. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 1 dikali 25 25. 25 dikali 6 hasilnya adalah 150. Dengan demikian luas segitiga PQR adalah 150 cm persegi. Oke, demikian pembahasan materi kali ini. Pada video berikutnya, kalian akan mempelajari penerapan kekongruenan dan kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video berikutnya.